Eh, Pertama lebih sendah kembali kita berduka. Ketika kan pendeta rasmi di ngoka lebih menghadap di bata. Maka sini nara surang amin na bagian lagi bentuk kebatin ta. Mundur ketua. Suaranya. Maka si pesikap berkundul ta adalah Muhammad kepada pendibata pasal ibas pasenda ngor sikap kemahan Tuhan pendeta pertua Irwan ras pendeta Maslon Ginting sehingga layani kebatin minggu tersendah. Maka mari ras kita kerina ikut buat bagiin alu tenang ibas kebatin enda. Maka co-host ras host mau siap mendukung Bandu Mertua Irwan Gobanci Bunakandu. Silakan. Salam jua-jua man banta kerina. Kembali kita bertemu dalam ibadah virtual Zoom GBKP Cengkareng hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saat ini usaha kita sedang lesu, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, anak-anak kami yang sudah tamat kuliah sulit mencari pekerjaan, anak-anak yang masih sekolah dan kuliah, mungkin banyak yang sudah mulai bosan belajar secara daring. Juga kita orang tua juga stres, dituntut harus menjadi guru untuk mengajari anak-anak kita di rumah. Dan juga ada yang saat ini jemaat sedang berbaring di rumah sakit, ada dalam pemulihan kesehatan, bahkan tidak sedikit jemaat kita yang sedang terpapar COVID-19 ini, sehingga harus dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Kita yang masih sehat ini dan masih bisa bekerja, juga merasa was-was dan merasa khawatir akan terpapar COVID-19 ini. Sehingga mungkin kita sering bertanya-tanya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir di negara tercinta kita ini. Dan pada pagi hari ini, kita juga dikejutkan berita duka cita, di mana salah satu hamba Tuhan yang terbaik, pendeta kita, pendeta resmi di Sembiring, yang selama ini melayani di Rumbun, Tanjung Priuk, telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita buka hati kita untuk jemahan Tuhan dan kita berserah penuh di hadirat-Nya. Dan biarkan Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Dan mari kita berkata kepadanya, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, Roh-Mu mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati
hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup memenuhiku dan datang menghidupiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena Engkau masih memberi napas kehidupan kepada kami. Engkau masih izinkan kami untuk menghirup udara yang telah Engkau sediakan. Dan Engkau telah memampukan kami semua jemaat-Mu untuk hadir di virtual Zoom ini, sehingga kami masih dapat untuk mengikuti ibadah kami ini, walaupun dilakukan secara virtual Zoom, dan kami mengikuti dari rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kami, Bapa. Bapa yang baik yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau hadir di dalam ibadah kami ini, Bapa. Engkau berkati seluruh perangkat yang kami pakai, dan juga berikan jaringan yang baik, sehingga kami semua jemaat-Mu dapat mengikuti ibadah ini dengan seksama dan penuh sukacita. Engkau berkati semua petugas yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, baik tim IT, host, terlebih Engkau berkati pendeta kami, Pendeta Maslon Ginting, yang akan menaburkan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau berikan hikmat kepintaran kepadanya, Bapa, agar kebenaran firman-Mu yang dia sampaikan dapat kami mengerti, dan Engkau mampukan kami untuk sanggup melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kepada saudara-saudara kami yang sedang berbaring karena sakit penyakit, juga Engkau mampukan untuk tetap mengikuti ibadah ini walaupun di mana mereka berada pada saat ini, Bapa. Bapa, di pagi hari ini kami juga mendapat berita di mana salah satu hamba-Mu, pendeta kami, Pendeta Rasmidi Sembiring, telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada Nora, anak-anak, dan segenap keluarga besar pendeta kami ini, dan juga kepada kami semua, warga GBKP, terkhusus untuk GBKP Runggun Tanjung Priuk. Inilah doa dan pengharapan kami,
kami datang melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa setia memelihara kehidupan kita. Salam kemenangan, salam kehidupan. Selamat hari Minggu, kita percaya Tuhan pasti tolong kita dalam segala perkara. Kita dipertemukan Tuhan dalam ibadah secara virtual Zoom. Sebelum kita memulai kebaktian ini, marilah kita memperhatikan sejenak warta jemaat kita. Di sini kami bacakan penekanan-penekanan warta kita. Majelis telah menerima persembahan-persembahan dari jemaat, baik persembahan perpuluhan maupun janji iman. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan memberikan rezeki yang berlipat ganda kepada saudara-saudara sekalian. Kebaktian Kerja Rani GBKP Cengkareng akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus 2021. Majelis Runggun mengingatkan seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati dan diri kita, dan juga kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berita tambah keluarga, tambah anggota. Keluarga Rizky Jopanta Gerneng sebagai Bapak dan Iren Belinda Brustubakti sebagai Nande. Juga keluarga Robi Antonius Barus sebagai Bapak dan Indriani Widya Ningsih Berperangin-angin sebagai Nande. Sebagai informasi, Rizky dan Robi ini adalah mantan permata GBKP Cengkareng, dan kedua keluarga ini tinggal di sekitar wilayah sektor Kolose. Dan juga berita pindah anggota. Saudara kita atas nama Rizky Kurniawan Sembiring sebagai Bapak, Kiki Angela Brutarigan sebagai Nande telah pindah anggota ke GBKP Runggun Cinta Damai, Klasis Kampung Lalang, karena saudara kita ini pindah tempat kerja dan juga pindah tempat tinggal. Berita diakonia, kebaktian penghiburan ataupun ngapuli untuk saudara atau anak terkasih kita Elmo Sembiring, Kevin Sembiring, dan Lady Sembiring sektor Roma akan dilaksanakan secara virtual Zoom pada hari Senin besok, tanggal 19 Juli 2021, dimulai pukul 19 WIB. Diharapkan kita semua jemaat hadir semua. Berita sakit, saudara terkasih kita saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit Johnson Pelawi ataupun Bapak Boban Pelawi sektor Pelipi, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalderes. Nande Junake Ginting sektor Jerusalem, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalderes. Tristan Sembiring ataupun anak dari saudara kita Hari Permana Sembiring dari sektor Roma, dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Bapak Lisbeth Sutepu sektor Efesus, dirawat di Rumah Sakit Pelni dan sekarang sedang perawatan di rumah. Dan saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19 sebanyak 43 orang, khusus untuk nomor 30 dan nomor 31, Bapak Junake dan Junake saat ini sudah pulih dan sudah beraktivitas seperti biasa. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang pemulihan kesehatan, Mertua Emeritus Bapak Charles Sembiring sektor Pilipi, Naras Bapak Ripel Ginting sektor Jerusalem, Ceprin Rosalina Berginting sektor Jerusalem, Sambat Surbakti sektor Tesalonika. Mari kita doakan semua saudara-saudara kita ini
agar cepat sembuh, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang isolasi mandiri di rumah, dan juga yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati segala pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan antara tanggal 18 sampai 28 Juli 2021. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat, dan mari bergerak bersama dalam misi surga. Panggilan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki liturgi Minggu Kemenangan Kuasa Tuhan atas gelap. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasanya mengatasi segala kuasa. Sebagai umat Tuhan, seharusnya kita juga sudah bebas dari pengaruh kuasa gelap, seperti jimat, kutuk, perdukunan, dan roh setan. Hanya kuasa Tuhan yang memenangkan kita, karena tidak ada Allah lain selain Dia yang Maha Kuasa. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Mari kita bernyanyi, dan dengan penuh penyerahan kita masuki ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, bait 1 dan 2. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Sedina restu rami bas Tuhan Yesus, mari si benaken kebaktinta. Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun umatnya kepada kebenaran. Anugerah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin.
Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa untuk menyerahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala daripada masa pandemi COVID-19. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang dahsyat, betapa besar dan anugerah-Mu, dan betapa agungnya Engkau, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini pun, kami yakin Engkau ada dengan kuasa-Mu yang hebat, menjaga dan memelihara kami umat-Mu. Dan bahkan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kekuatan kegelapan, yang berusaha memisahkan kami daripada Engkau. Ya Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu saja. Tidak ada Allah yang lain bagi kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, karena hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya penolong kami. Haleluya, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama
suka surga yang mekar. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang mekar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan. Alkitab yang pertama diambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 15. Kami bacakan kepada kita firman Allah. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit di hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manase menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manase raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului ia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, sama seperti Al-Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari yang baru, berkat yang baru, hidup yang baru. Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini. Dan biarlah pertolongan Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan hamba-Mu juga tetap diberikan kekuatan, hikmat, agar kami boleh bersama-sama mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19, dimulai ayat 11 sampai ayat 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 20, kami bacakan demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu.
Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah pengakuan kepada Tuhan. Pengakuan kepada Tuhan. Menjuah-juah, salam sehat dan salam sukacita bagi kita semuanya. Kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan, hidup kita pada hari ini hidup yang penuh dengan sukacita, karena minggu ini adalah minggu kemenangan atas kuasa kegelapan. Artinya bahwa oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, hidup kita hidup di dalam sukacita. Melalui ibadah kita pada hari ini dengan kemenangan atas kuasa kegelapan, maka dari kehidupan kita ini, kita diharapkan memiliki pengharapan yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang kekal. Karena memang Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang kekal dan berkuasa dalam kehidupan kita, maka itulah penegasan tema kita. Perlu suatu pengakuan, bukan saja dari mulut kita, tetapi dari kehidupan kita. Mengapa? Invokasio kita tadi mengatakan, karena aku telah dipilih dan menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang artinya bahwa ikut hidup di dalam kemenangan, bukan di dalam kegelapan. Jadi kita ini adalah anak-anak terang. PJJ kita minggu lalu sebagai garam dan terang, artinya bahwa benar-benar hidup kita ini sangat berguna, sangat bermanfaat, walau sekecil apapun bentuknya. Tetapi itu harus memang nyata di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Oleh karena itu dalam bacaan kitab 2 Raja-Raja 21 tadi kita melihat bahwa Manase memperlihatkan terhadap kehidupan orang Israel bahwa mereka benar-benar tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan. Justru membawa umatnya hidup di dalam kegelapan. Sementara ayahnya, Hizkia, semuanya melenyapkan itu. Tetapi ketika Manase menjadi raja, luar biasa, 55 tahun dibawa bangsa Israel hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kuasa-kuasa dosa. Seakan-akan kuasa Allah, pertolongan Allah tidak ada atas kehidupan mereka. Oleh karena itulah maka dalam ayat 12 tadi dikatakan dalam bacaan kita sebenarnya bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membuat kekejian di antara bangsa-bangsa. Ini artinya bahwa orang Israel dibawa benar-benar membelakangi Tuhan. Supaya umat Israel ini jangan lagi menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka. Justru menyuruh seorang nabi untuk menyampaikan pesan Allah. Yakni apa yang dikatakan di tengah-tengah kehidupan orang Israel tadi dalam ayat 12. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Demikian juga ayat 14 bahwa mereka menjadi barang jarahan dan menjadi rampasan bagi semua orang. Artinya bahwa ketika Allah membelakangi mereka, meninggalkan mereka, sia-sialah hidup mereka. Tidak lagi menerima berkat.
tetapi hidup di dalam kehampaan. Jadi sebenarnya kita melihat di sini dalam bacaan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu. Ia akan membalas kejahatan dengan murkanya. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 20 bahwa hukuman itu berlaku kepada keturunan ketiga, keempat. Orang yang jahat di mata Tuhan, mereka akan dikenakan hukuman bukan saja bagi orang melanggar, tapi juga bagi keturunannya. Kenapa? Karena Allah itu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Kita melihat dalam nats kita pada hari ini, bagaimana anak-anak Skewa selama ini profesinya adalah sebagai guru, dapat dikatakan sebagai guru sibaso lah, pengusir yang bisa menyembuhkan orang kerasukan setan. Dan dia hidup di dalam kuasa kegelapan dan memakai pengetahuannya, kekuatannya itu sebagai suatu profesi. Dan ketika kita melihat tadi kedatangan Paulus di Efesus, maka ayat 11 dan 12, ketika Paulus berada di jemaat Efesus, banyak orang yang kerasukan setan disembuhkan dengan mujizat yang luar biasa yang datangnya daripada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk persaingan. Karena status mereka, profesi mereka terganggu. Maka supaya keuntungan yang selama ini jangan terganggu, maka dia mengangkat dirinya. Mengangkat dirinya menjadi imam kepala, anak imam kepala Yahudi. Jadi 7 orang ini, anak Skewa ini, memproklamasikan dirinya sebagai anak imam orang kepala Yahudi. Artinya apa? Ini alat menarik pasien-pasien sebagai pangsa pasar. Dan ternyata ketika mereka menggunakan nama Yesus, ternyata ada masalah. Ternyata ada masalah di sana. Masalahnya apa? Ayat 15 tadi kita melihat. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Langsung dia memukul, langsung dia mencabik-cabik. Sehingga mereka terluka, lari. Dan penuh dengan ketakutan. Dan ternyata di sana kita melihat bahwa ketika orang-orang tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini, maka mereka ditangkap. Lalu diadili. Dan ada pengakuan di antara mereka bahwa orang itu mengaku mereka menggunakan kuasa kegelapan untuk mengusir roh-roh setan yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang telah disembuhkan. Supaya mereka jangan dihukum oleh orang banyak, maka mereka mengaku. Jadi sebenarnya satu sisi bahwa orang-orang yang hidup dalam kegelapan ada waktunya akan mengaku apa yang telah dilakukan mereka di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak. Sehingga mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji lalu mengaku dan membawa buku-buku mereka untuk dibakar. Dan inilah membuat orang-orang di Efesus semakin banyak percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi jelas bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah kekal. Dan dia datang hanya untuk mengganggu. Dia hanya untuk menghancurkan. Jadi sebenarnya ya
hari ini dengan tema kita, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi orang percaya, maka yang pertama, Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang benar-benar percaya, ada pengakuan iman yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, yaitu pertobatan. Mengapa? Karena sering sekali hidup kita seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Nendumin, dengar gundari ibadah kita, ibadah. Tinari, sebentar lagi omongan kita sudah seperti omongan di pasar-pasar. Menjerit-jerit. Ada yang menangis, ada yang cemberut. Macam-macam. Artinya perlakuan kita sering menggambarkan orang-orang hidup dalam kerasukan, hidup dalam kegelapan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang ada adalah semua hidup dalam kekacauan. Jadi orang yang hidupnya kacau, terlalu banyak mengomong, berbicara, dan sedikit bekerja. Dan ini harus kita tunjukkan bahwa Tuhan menghendaki sebagai anak-anak terang, maka ada pertobatan. Jangan lagi mau hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup mau kegelapan. Lalu kita hidup dalam kegelapan, mau menobatkan orang yang hidup dalam terang. Kalau kita menobatkan hidup dalam kegelapan, gelap dan gelap, kacau semuanya. Mau tidak mau, kita harus dulu hidup dalam terang dan akan memperlihatkan terang bagi orang lain. Itulah teladan. Jadi mengapa banyak orang tua ketika dia berbicara kepada anaknya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya, orang tuanya. Karena sama-sama hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Kalau hidup dalam terang, artinya bahwa hidup di dalam sukacita, maka hidup dalam sukacita selalu mau datang kepada kebaikan yang mau dinyatakan. Seterusnya bahwa seringkali kita ini masih ada yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan. Masih ada. Sama seperti Manasye tadi, walaupun orang Israel percaya kepada Tuhan, tetapi mereka dibawa kepada kegelapan. Jadi jangan heran. Masih ada orang yang sudah dibaptis, yang sudah dingawankan, sudah diberkati, tapi tetap bergaul dengan situasi kegelapan. Lebih percaya kepada kuasa kegelapan. Dan hari ini harus kita mengaku. Dan harus kita memberikan kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang anak Skewa tadi terhadap Paulus. Jangan sampai kita celaka baru melakukan pengakuan. Tapi hari ini, kalau masih ada kuasa kegelapan dalam diri kita, mari kita buka, mari kita akukan, mari kita luruskan di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar hidup kita menjadi hidup terang. Hidup di dalam terang saja susah. Apalagi hidup dalam kegelapan, tambah susah. Itu makanya dikatakan, duit hantu dimakan setan. Duit hantu dimakan setan. Artinya banyak pun harta dan lain sebagainya, tapi tidak memberikan damai dan sukacita. Selalu membuat pertengkaran dan tidak bisa kita nikmati. Dan kita tidak bisa syukuri. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh kegelapan. Dan hari ini dengan tema kita, setiap ada kekurangan, supaya kita ini benar-benar terus mengaku bahwa kita sudah jahat di hadapan Allah. Mengapa kita harus mengaku? Sebenarnya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, menyucikan dan mengampuni semua dosa-dosa kita
dan menyucikan kita. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan dan mengaku benar-benar dengan iman, Dia mengampuni dan Dia menyucikan kita sehingga hidup di dalam terang. Yang kedua, iblis ataupun setan tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Apa yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita melihat sendiri Tuhan Yesus misalnya. Dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Maka iblis, setan ini membawa mata kita terarah fokus, agar fokus benar-benar. Yang pertama adalah soal kebutuhan hidup. Soal makanan. Soal dapur atau kebutuhan pokok. Itu yang pertama. Kita diarahkan ke sana. Itu makanya saya katakan, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi oleh firman Allah. Artinya, jangan kamu dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan dunia ini dan tidak lagi mengingat Kristus. Karena oleh firman-lah kita hidup menjadi terang. Dan terang itu sendiri membawa kita melihat apa yang harus kita lakukan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Iblis tahu. Yang kedua dicobai, iblis tahu bagaimana kemampuan kita. Apa kehebatan kita. Dia tahu. Dan dari sana kita diangkat lalu dijatuhkan. Itu makanya banyak orang sering dipuji-puji, disanjung-sanjung. Terlalu enak memang. Dipuji tidak salah. Tapi dipuji-puji salah. Disanjung tidak salah. Disanjung-sanjung salah. Ingat. Ini yang membuat kita kadang terlena. Ketika kita diangkat-angkat, ketika kita disanjung-sanjung, bahaya. Iblis mau menjatuhkan. Dia katakan, firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, kakimu tidak terangkat. Tidak terantuk oleh batu di bawah. Karena ada malaikat-malaikat. Artinya Yesus ini diangkat lalu dijatuhkan. Jadi hati-hati terhadap pujian. Hati-hati. Pujian boleh saja, tapi hati-hati dengan pujian. Mungkin membuat kita celaka. Atau orang lain juga akan celaka. Karena itu adalah pintu membuat kita celaka. Lalu ketika iblis tahu bahwa kita ingin selalu sukses. Ingin selalu kita hidup dalam kejayaan. Hidup dalam kepalsuan. Itu makanya banyak sekarang orang, manusia ini, hidup bukan seperti dirinya. Tapi hidup seperti orang lain. Kita lihat misalnya, ada orang yang punya kebaya misalnya. Atau pakaian yang cantik, menarik. Dan ya harganya cukup tinggi. Dan memang dengan penampilan itu dia sangat cantik sekali. Dan itu membuat orang banyak tergoda. Lalu dia membeli baju yang sama seperti mereka. Justru bukan sama cantiknya mereka dengan kita. Kenapa? Karena bukan apa yang mereka pakai pas sama kita. Hati-hati. Setan ini benar-benar selalu menggoda mata kita, pikiran kita. Dan mengerahkan kita supaya goyang hidup dalam kegelapan. Sehingga bukan kebutuhan yang kita cari, tapi adalah keinginan. Bagaimana supaya dikatakan orang sukses, orang baik, orang ini. Sementara hidup kita, hati kita kerdil sekali. Kerdil. Lihat misalnya, mama-mama kami. Ketika kamu belanja ke warung saja, pasti kamu sisiran. Minimal cuci muka lah. Tapi kalau tidak keluar, bersisir pun enggak. Ini berarti kita perlu supaya orang lain melihat kita. Oh, kita ini baik, kita ini bersih, penampilan kita. Sementara di rumah sama anak kita. Loh, gimana? Pasti senyumnya pasti nggak ada. Sukacitanya nggak ada. Itulah yang katakan tadi. Iblis tahu itu. Tempatkanlah diri kita, bagaimana keadaan kita, dan jangan pernah malu. Dan hiduplah dalam terang.
Karena orang lain bukan diri kita. Itulah tadi anak-anak Skewa. Ketika Paulus melihat bahwa dia mampu mengusir setan, dia juga mengakukan bahwa kami ini adalah anak imam, kepala imam. Sampai kapan dia pernah menjadi anak imam? Tapi ketika dia mempromosikan dirinya anak kepala imam, orang tahu, orang juga percaya. Dan ketika dia memakai nama Yesus, justru setannya yang merampas dirinya. Hati-hati. Itulah yang diharapkan kepada kita pada hari ini, bahwa hidup dalam kegelapan jelas itulah membawa kita kepada kehancuran sama sekali. Tidak ada damai sejahtera. Itu oleh karena itu saudara, maka salah satu adalah milikilah kekayaan yang telah diberikan oleh Tuhan, iman, karunia-karunia rohani, talenta untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan. Paulus itu di sana. Intinya kelebihan Paulus melayani adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik. Sementara anak-anak Skewa melakukan mujizat dan lain sebagainya untuk dirinya. Kepentingan dirinya. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Jadi hati kita. Bagaimana kita supaya bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mau tidak mau kita harus banyak bergaul dengan Allah. Harus banyak bergaul dengan Allah. Bukan hanya nama. Aku kan pendeta. Pendeta pun kalau tidak percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, pasti ditangkap iblis. Pertua dia akan emeritus. Kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, iblis selalu merongrong kita. Itu makanya hati-hati. Kalau kita seorang pertua, maka iblis yang datang juga seorang pertua. Udah siapa? Aku pertua, aku pandita, aku pandita kasih lehe. Kita esada, iya S2. Kamu kan bohong. Hebat kerja siapa? Bantap, hebat kan kepikirnya. Ia bekerja 24 jam. Kata wari lemah langsung. Dia tahu siapa rajin berdoa dan ada waktu kapan tidak berdoa. Dia tahu. Dan waktu tidak berdoa pasti akan dihantamnya. Itu makanya banyak orang berdoa pada waktu tidur. Maka dikatakan kalau berdoa mau tidur, duduk. Mengapa? Karena banyak orang yang berdoa sambil tidur, aminnya besok. Karena begitu dia berdoa langsung mendengkur. Dan besok baru lagi, semalam aku berdoa, tapi belum amin katanya. Itu makanya harus tahu sadar, karena iblis pada waktu berdoa ini disapu-sapunya kita supaya bobo. Iblis hati-hati. Jadi bergaul. Bagaimana cara bergaul? Ya, firman Tuhan satu gambaran. Ada keluarga yang satu-satunya anaknya yang bekerja di Australia, di Melbourne. Orang tuanya, mamanya di kampung, bapaknya sudah meninggal. Anaknya sudah 2 tahun bekerja di Melbourne. Dan setiap bulan dia mengirim surat ke kampung ibunya. Dan ibunya tidak tahu apa isi surat dan tidak mau membalas karena sudah terlalu capek. Karena setiap datang surat selalu saja ingin membaca 2-3 lembar dan dia tidak mau lagi. Itu makanya ketika datang surat langsung masukkannya ke goni, langsung masuk ke goni. Ketika dia sakit, tidak ada uangnya, dia menjual tanahnya untuk pengobatannya selama 3 minggu. Ketika sembuh, sakit lagi. Dan orang-orang bertanya, anak itu kan bekerja di luar negeri, pasti orang kaya. Apa yang dikasihnya sama kamu? Tidak ada. Selain daripada surat. Hanya surat. Untuk apa surat? Maka ketika orang-orang melihat, di mana suratnya? Di sana. Langsung dibawa, dibukalah goni ini. Satu goni besar. Karena 2 tahun ini surat terus datang tiap bulan. Ternyata dalam surat itu banyak dolar. Mamanya ini kalau nggak 50.000, 100.000, nggak tahu dia uang. Yang datang dolar. Maka dia anggap itu adalah sampah. Maka kata tetangganya,
sebenarnya kami di kampung kita ini lebih kaya dari orang kaya. Tapi karena kamu tidak mengerti, kamu menjadi orang paling miskin di antara orang kaya. Saudara, dalam nama Tuhan, Alkitab lebih daripada dolar. Alkitab. Tapi banyak orang tidak mau baca. Yang lebih banyak apa? Tongkat Islam. Mengeluh. Maka iblis datang. Sekarang hari ini, supaya kita menang dalam kuasa kegelapan, mari baca firman Tuhan. Lebih daripada dolar, selalu mengajari kita, selalu membekali kita, hidup dalam terang. Ketidaktahuan kita, maka Tuhan akan bekerja dengan hikmat. Jangan seperti orang tua tadi yang tidak mengerti dan tidak tahu. Dan ketika dia tidak tahu, dia tidak bertanya. Itu pentingnya ada pendeta, ada pertua diaken. Ketika kita baca firman dan tidak tahu, mari kita bahas. Sekarang ini ada gerakan baca Alkitab, ada juga dengan baca gali Alkitab. Semua ini bisa kita lakukan asal kesetiaan kita kepada firman Allah. Oleh karena itu yang terakhir, mengusir setan bukan status, bukan profesi. Paulus bukan profesinya mengusir setan. Anak-anak Sekewa menjadikan itu menjadi profesi. Akhirnya gagal. Siapapun bisa mengusir setan. Yang penting percaya dan hidupnya dewasa dalam iman. Jadi jangan pernah takut. Persoalannya sekarang ketika ada orang setanan misalnya, mari pertua, si totokan, iya aku lang, biar bahaya kita ini. Orang percaya, yang percaya kepada Kristus, ada kuasa diberikan kepada kita. Mari kita lakukan, bernyanyi, berdoa, lalu ditengking. Keluar setannya. Percaya, yang penting adalah percaya bahwa Allah beserta kita. Dan menyertai dan tidak akan pernah mempermalukan kita. Itulah kehidupan orang percaya. Orang benar. Dan hari ini benar-benar Paulus meyakinkan kita bahwa Paulus bukan profesinya pengusir setan. Tapi dia mampu mengusir setan. Mengapa? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan percayalah, semua kita bisa. Kalau misalnya setanan istrinya, suaminya bisa berdoa. Kalau misalnya setanan suaminya, istrinya bisa berdoa. Kalau setan anaknya, orang tuanya. Ini terus pendeta. Setan gak enak bahkan. Ya, atau setan dan cekak pitu. Naik sadar bangunnya boleh 4P. Bagaimana? Jadi jangan sempat banyak setan yang baru kita rame-rame. Jangan. Satu, langsung doa. Itu pentingnya kita berdoa setiap saat. Beriman setiap saat. Supaya kuasa kegelapan tidak mampu. Itulah tema kita. Kita menang. Kemenangan itu membawa kita hidup dalam sukacita. Dan inilah hari ini diperkenankan kepada kita. Maka yakinlah, kalau kita memang benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Yang penting adalah selalu bina hubungan kita dengan Allah, bergaul dengan firman Allah, dan selalu berdoa. Maka kuasa Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Hiduplah di dalam kuasa Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan apa yang telah Tuhan firmankan, kan benar-benar kami mempercayakan hidup kami di dalam kuasa kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana orang-orang Kristen mengaku, kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Lukas 12 ayat 23 sampai 24. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama. Mari kita berdoa tentang persembahan dan dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan dalam keberadaan kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya oleh pertolongan Tuhan, hidup kami sampai saat ini tetap hidup di dalam sukacita. Biarlah damai yang datangnya daripada Allah tetap menaungi kehidupan kami dan keluarga kami, beserta anak-anak kami, supaya kami tetap bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Terutama ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberi dan akan mempersiapkan persembahan, ucapan syukur kami. Ya Tuhan, apa yang kami telah persiapkan diberkati. Dan juga Tuhan perlengkapi hidup kami dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Biarlah dari sana Tuhan mencurahkan berkat, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tetapi selalu berkecukupan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk warta jemaat kami di tengah-tengah gereja GBKP Cengkareng. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Apa yang mereka lakukan ya Bapa sebagai pengakuan bahwa Allah lah sebagai sumber pemilik kehidupan, sebagai sumber berkat di tengah-tengah kehidupannya. Berkati pekerjaan, pelayanan dan kehidupan ya Bapa. Biarlah mereka benar-benar diteguhkan, diberikan curahan Roh Kudus agar kuasa kebenaran Allah tetap terjadi di tengah kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat rencana kerja Rani di minggu kedua bulan Agustus. Ya Tuhan, walaupun masih pandemi, banyak ancaman-ancaman terhadap pekerjaan maupun aktivitas kami, tapi kami percaya bahwa kerja Rani di tahun ini juga kami akan mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa Tuhan selalu ada dan mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Sehingga melalui kerja Rani nantinya Tuhan, kami akan mampu bersaksi, memberi dan bersyukur atas perjalanan kehidupan kami 1 tahun
Biarlah panitia yang bekerja dalam kerja rani ini bersama dengan BPMR, diberkatilah mereka supaya dengan kerja rani ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang telah datang ke tengah-tengah gereja GBKP Cengkareng. Anggota yang baru, ya Tuhan, Rizky Gurning, Robi Barus. Tuhan, biarlah saudara kami ini diberkati, ditambah-tambahkanlah damai dan sejahtera, sehingga mereka juga semakin mengenal Allah di tengah-tengah kehidupannya ketika mereka datang di Jakarta dan hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati keluarga ini agar tetap bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa, besok ada rencana Runggun mengadakan ngapuli. Biarlah acara ini Tuhan berkati dengan IT kami juga, agar saudara-saudara kami yang menerima penghiburan mereka semakin kuat dan semakin diberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit dan opname di rumah sakit, yaitu Bapak Boban Pelawi di Rumah Sakit Mitra Kalideres, saudara kami Nande Junaka Ginting di Mitra Kalideres, dan saudara kami Tristan Sembiring di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Orang tua kami Bapak Lisbeth Sembiring perawatan di rumah. Mari Tuhan kau jamah saudara kami ini, diberkati dan dikuatkan. Biarlah tangan Tuhan menopang mereka. Kuasa Allah memberkati semua pengobatan, supaya mereka mendapatkan pertolongan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 dalam isoman. Anak-anak Tuhan saat ini yang berada di Rungun GBKP Cengkareng sebanyak 43 orang. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang 43 orang ini. Walaupun 2 orang sudah dipulihkan. Ya Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau berkati mereka. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka menjadi tenang. Karena pertolongan Allah melebihi dari apa yang kami pikirkan, kami renungkan. Kami percaya Tuhan, semua vitamin, obat, makanan yang mereka konsumsi, walaupun tidak sempurna, ketika Tuhan hadir dalam tubuhnya, dalam hidupnya, menyempurnakan, sehingga mereka kuat. Mereka mampu berperang melawan virus yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menopang mereka. Sehingga kami percaya Tuhan, pertolongan Allah menjadi luar biasa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Walaupun saat ini mereka ada rasa khawatir, takut, tapi biarlah oleh penyertaan Tuhan, karena Engkau adalah kota benteng pertahanan kami. Engkau adalah Tuhan hidup kami, maka Engkau tetap berkuasa memimpin, menyertai kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pertua diaken kami, emeritus kami. Kau berkati mereka ya Tuhan, perlengkapi keluarga dan anak-anak. Demikian juga pengurus-pengurus kategorial, pengurus-pengurus sektor. Biarlah melalui pelayan-pelayan mereka juga benar nama Allah dipermuliakan dan hidup mereka semakin sukacita. Ya Tuhan, terima kasih atas saudara-saudara kami yang telah dipulihkan dari penyakitnya. Semua ini adalah anugerah Allah. Dan juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hari ini, dalam minggu ini ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah oleh kemurahan dan berkat Tuhan, mereka semakin luar biasa dipakai oleh Allah. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Resmidi. Ketika tadi pagi Tuhan panggil, tentunya keluarga sangat berduka, jemaat juga sangat berduka, dan kami semua anak-anak Tuhan juga ikut bersedih, berduka. Ya Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu. Biarlah acara penguburan yang akan sebentar lagi dilakukan terus tetap Tuhan menyertai, menolong kami, dan biarlah keluarga dan anak-anak Nora kami juga tetap Tuhan menopangnya, memberikan damai dan sukacita,
Sembuhkan dia Tuhan. Biarlah dalam dukanya mereka juga menerima kasih dan anugerah yang paling berharga di tengah-tengah kehidupannya. Karena Allah adalah sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang boleh hadir dan bersekutu dalam ibadah kami. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tim IT kami, host kami diberkati ya Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja hari ini di tengah-tengah ibadah kami, tetap Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 407, ayat yang pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan Allah di dalam kuasa-Nya yang dahsyat memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Senenara seturang kebak tinta ngurung si masuki saat teduh kentisik saat teduh si benakan. Saat teduh ngurung bujur wan pendeta Maslon sing melayani. Dan maka minggu depan kita tetap kebaktian Zoom dilayani pendeta Dewi Gurki. Dan maka mereka kita siap-siap berinana. Dan pesan runggun tetap kita menjaga kesehatan ya. Sangana ke ngeri gembari. Jadi bagaimana kami kebaktian tersendah. Berikan kami kesempatan 10 menit saling menyapa kita bahas Jumeda. Silakan. Oke, bujur Joshua kita kerina, salam sehat. Tuhan Joshua pendeta. Sentapi ketua runggun. Ya. Sentapi ketua runggun. Ida